Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya di channel Gadget Review. Oke, di video kali ini kita nggak akan unboxing handphone, nggak akan nge-review gadget juga, tapi kita akan bahas yang berhubungan dengan gadget. Apa itu? Tapi sebelum kalian nonton video ini, jangan lupa untuk cuci tangan kalian dan kenakan masker jika kalian ingin pergi keluar rumah. Nah, jadi di video kali ini kita akan bahas tentang nomor handphone yang hangus dan gimana sih kok bisa hangus dan cara mengaktifkannya gimana di beberapa provider. Jadi kali ini kita gak akan sendiri, akan ada salah satu narasumber dari salah satu provider. Siapa dia? Yuk kita sambut sama-sama. Silakan, Mas. Ya, selamat pagi Mas. Mas, ya selamat pagi. Gimana Mas kabarnya hari ini Mas? Alhamdulillah sehat. Ya, terima kasih udah meluangkan waktu buat kita dan buat teman-teman juga nih yang udah menyampaikan beberapa pertanyaan nih buat salah satu provider ini dan teman-teman juga pasti ingin tahu ya. Oke. Jadi kita akan mulai bahas apa dulu ya Mas? Pertama ya berhubung di sini channel gadget ya, Iya. tapi gak lepas dari yang namanya nomor handphone. Iya, betul. Nah, nomor handphone itu fungsinya buat apa? Buat telepon, buat SMS itu kalau zaman dulu ya. Buat telepon dan SMS karena HP dulu kayak Nokia itu kan fungsinya buat telepon SMS saja ya. Iya, betul. Tapi kalau sekarang ada Android, ada iPhone, Iya. itu fungsinya banyak sekali. Nah, kalau untuk nomor handphone sekarang bisa didaftarkan aplikasi, akun dan segala macam yang dibutuhkan pada tahun ini ya Mas ya. Oh iya, misalnya kayak akun Gojek atau Grab mungkin Betul. pakai nomor handphone juga ya Mas. WhatsApp, WhatsApp juga. Friendster, ya, Iya, gitu. betul. Kalau ada yang dulu tahun 90-an pasti 90-an pasti tahu Friendster ya. Iya. Sama Mik33 itu pasti Oh, tahu ya. ini generasi 90-an ya teman-teman by the way. Iya, silakan. Ya kalau nomor handphone itu pasti ada masa aktif. Iya. Nah, untuk masa aktif itu wajib dijaga karena kalau misalkan masa aktif itu kelewat dan masa tengganya pun kelewat, itu nomornya akan hangus. Oh, jadi masa aktif itu misalnya kelewat itu salah satu penyebab nomor hangus ya Mas atau satu-satunya? Salah satu dan satu-satunya penyebab nomor hangus nomor yang tidak pernah diisi pulsa atau sudah terlalu lama. Itu berlaku untuk semua provider ya Mas ya, Indosat, Telkomsel, XL3 dan Iya. semua provider itu wajib diisi pulsa, terutama nomor prabayar. Ada masa aktif dan masa Oh, jadi kalau nggak diisi pulsa sama sekali udah beberapa bulan barangkali itu bisa hangus. hangus, pasti Nah. akan hangus. Ya, ini peringatan juga ya buat teman-teman ya. Kalau punya nomor handphone dijaga ya, jangan sampai lupa isi pulsa. Ya, terus gimana Mas? Kalau resikonya ya Mas ya, kalau Iya. sekarang nomor apalagi sudah terhubung sama aplikasi WhatsApp, Iya. mungkin terhubung sama m-banking, bank, bisnis, Iya. terus kemungkinan seperti dinas-dinas atau mungkin baru dekat sama gebetannya. Wah, Nah, itu ini kalau ya. misalkan nomornya hangus, Hmm. resikonya banyak sekali Mas. Kenapa? Kalau misalkan pertama kita contohkan aja WhatsApp ya Mas ya. Iya. Kalau WhatsApp, aplikasi apapun itu pasti untuk masuknya pasti butuh kode verifikasi, Oh, iya, OTP iya. kayak gitu. Itu masuknya lewat SMS ke nomor tersebut. Sedangkan kalau WhatsApp masih jalan, nomornya nggak pernah diisi, kuotanya pakai nomor lain, pakai WiFi, sudah Iya. terlalu nyaman sama WA, Iya. nomornya terabaikan, pasti lupa diisi pulsa. Itu Oh. manusiawi sebenarnya. Iya, Pak. iya, iya. Jadi nomor tersebut pasti akan hangus dan mati. Nah, resikonya kalau misalkan sewaktu-waktu nanti butuh kode verifikasi atau ganti HP kan mau masuk aplikasi lagi ya Mas ya, pasti butuh kode verifikasi tersebut. Otomatis untuk aplikasi tersebut sudah tidak bisa masuk lagi atau pindah lagi. Kalau misalkan HP kan kita nggak tahu ya Mas ya, Iya, iya. aplikasi itu kehapus mungkin atau mungkin minta pembaruan Atau mungkin beli gadget baru barangkali ya. bisa nanti belinya di Erafone Oh, iya. ya, terutama Iya. di Erafone Kudus. Iya, iya. Nah itu pasti akan masuk aplikasi lagi login ya. Nah. Untuk kode verifikasi kalau nomornya hangus nggak akan bisa masuk Pak. Itu resiko. Resiko yang kalau nomor hangus itu ya. Apalagi nomor sudah terhubung sama banking,
bisnis kayak gitu, udah kemana-mana istilah nomor lama, nomornya hangus, itu resikonya seperti itu kalau terlalu nyaman pakai WA ya. Oke, jadi itu salah satu penyebabnya dan resikonya ya teman-teman, jadi harus dijaga benar-benar untuk nomor handphonenya. Lalu gimana nih Mas buat solusinya buat teman-teman buat yang belum tahu nih gimana cara mengaktifkannya, apakah bisa diaktifkan lagi, terus apakah ada biayanya atau enggak gitu Mas? Ya, baik. Bisa dijelasin nggak? Jadi kalau untuk nomor yang hangus jangan khawatir. Kalian bisa ngecek dulu ke provider masing-masing ya. Iya. Kalau misalkan Telkomsel ke Grapari, Iya. Indosat ke Gerai Indosat seperti itu, harus ngecek dulu. Yang paling penting nomor sudah terregistrasi dengan KTP pengguna. Jangan milik orang lain tapi diaktifkan, jangan. Akan ditolak pastinya. Jadi untuk nomor yang hangus harus ngecek dulu bisa diaktifkan atau tidak. Karena untuk nomor yang hangus gak semuanya bisa diaktifkan, banyak faktornya. Kalau misalkan nomor hangus sudah terlalu lama, nomor sudah dicetak ulang, itu tidak bisa diaktifkan dengan pengguna terakhir. Oh misalnya gini Mas, ada salah satu temen yang tanya juga di Facebook kita. Nomor saya itu yang saya yang pakai, katanya dia yang pakai, tapi dulu pas pendaftaran ulang buat pakai KTP itu belum didaftarin Mas. Tapi itu kan bener nomor dia yang pakai. Itu apakah bisa diaktifin lagi misalnya ini dia punya nomor hangus gitu? Jadi per Maret 2018 kalau tidak salah itu aturannya serentak nasional. Untuk nomor harus diregistrasi. Kalau misalkan belum diregistrasi nomor tidak bisa digunakan sama sekali. Itu sudah lama 2018. Kalau misalkan hangusnya sebelum 2018 kemungkinannya masih bisa walaupun itu belum terregistrasi. Tapi setelah 2018 untuk pengaktifan untuk permintaan apapun itu harus yang bersangkutan. Artinya nomor harus sudah terregistrasi dengan KTP penggunanya. Oh gitu ya Mas. Oh iya. Oke, jadi ada pertanyaan lagi nih. Misalnya nomornya punya orang tua saya nih. Terus anaknya yang datang ke salah satu gerai lah itu katakanlah, apakah bisa anak itu mendaftarkan lagi atau mengaktifkan lagi nomor orang tuanya seperti itu? Jadi intinya itu satu, sudah terregistrasi. Terlepas untuk pengurusannya atau pengecekannya siapapun itu bisa diwakilkan. Bisa. Nah, kalau untuk pengaktifannya isi formulir itu harus yang bersangkutan datang ke provider tersebut, jadi nggak bisa diwakilkan kalau untuk pengaktifan. Oh, untuk pengaktifan nggak bisa diwakilkan sama sekali ya? Oke. Terus? Jadi kita lanjut aja yaitu bagaimana caranya untuk pengaktifannya. Kalau di provider Indosat, ini pengalaman saya ya Mas ya. Kalau untuk pengaktifan nomor Indosat yang sudah hangus, selama data pengguna terakhir masih muncul di sistem, itu masih bisa digunakan. Nah, caranya bagaimana? Untuk pengaktifannya akan dirubah sistemnya dari yang dulunya isi pulsa atau prabayar dialihkan ke yang sistemnya tagihan bulanan atau dikatakan pasca bayar. Oke, tunggu sebentar. Oke, pasca bayar. Berarti harus ada pembayarannya juga dong Mas, per bulannya itu berapa? Terus seperti apa sistemnya itu? Jadi kalau sistem pasca bayar itu sistemnya berlangganan Mas. Oh iya. Seperti halnya kayak listrik yang dulu ya. Kalau sekarang listrik ada yang prabayar ya, sistemnya isi pulsa, token. Nah itu prabayar. Kalau yang dulu sistem pasca bayar langganan bulanan. Tagihan dibayarkan setelah penggunaan 1 bulannya. Jadi sistemnya nanti berlangganan bulanan. Jadi sudah tidak bisa lagi diaktifkan yang sistemnya isi pulsa karena sudah terlanjur hangus atau nggak pernah diisi pulsa, sistem yang prabayar sudah mati. Berarti itu solusi satu-satunya ya Mas, kalau buat mengaktifkan nomor hangus harus ke pasca bayar dulu seperti itu. Jadi kalau untuk provider Indosat seperti itu, kalau misalkan provider lain kita kurang tahu secara rinci, cuman secara umumnya seperti itu Mas. Kayak Telkomsel itu kalau nomor hangus masih 2 minggu setelah hangus masih bisa diaktifkan, sama prosesnya di pasca bayar. Tapi kalau sudah lebih dari 2 minggu sudah tidak bisa, harus ganti nomor lain. Kalau di Indosat masih bisa kita cek dulu seperti itu. Jadi
Ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Kalau ke Indosat ini mengaktifkan ke pasca bayar, biayanya berapa atau paket-paketnya apa, benefit yang didapatin apa nih kalau dia ingin mengaktifkan lagi, karena kan nomor ini penting banget nih buat dia katanya. Kalau untuk di Indosat di 2020 ini, Iya. pengalaman saya untuk paket yang paling terendah itu nanti ada yang paketnya 110. Oh iya. Itu di paket tram ya Mas ya. Nanti sudah termasuk kuota, telepon sama Indosat sama telepon ke operator lain. Jadi Oke. istilahnya nanti paketannya paket komplit. Sekarang kan memang kebutuhan orang itu telepon, SMS dan kuota. Jadi iya. kuota itu sekarang itu termasuk kebutuhan utama, kebutuhan primer selain sandang, pangan, papan, Oh iya. kuota. Oh, ya. kuota. Sekarang kuota itu termasuk kebutuhan primer kalau boleh Iya. dikatakan. Jadi orang nggak akan lepas dari gadget juga. Seperti itu. Isi kuota tapi lupa isi pulsa itu jadi salah satunya ya Mas. Terjadi di kota-kota besar. Iya seperti itu. Oke. Terus diaktifkannya itu di mana Mas? Kalau buat teman-teman yang mungkin merasa nomornya udah hangus atau mungkin Penting gitu ya. nomornya penting, terus ini kok nggak bisa buat SMS ya, kok sinyalnya tiba-tiba nggak ada ya, terus ngeceknya atau mengaktifkannya di mana gitu kan? Bisa datang aja ke gerai Indosat terdekat aja ya. Iya terdekat ya. Iya. Terdekat. Kalau untuk yang Telkomsel intinya ke provider masing-masing terdekat aja. Kalau sekarang dicoba dicek di websitenya itu bisa ngecek atau telepon call center dulu. Nanti bisa aplikasinya lewat online. Oh online. Oh websitenya atau nomor apa tadi? Websitenya ya. Sama Nah, nomor bisa aja. CS-nya. Bisa aja kalau untuk call center Indosat 185 Oh 185. pun aja. Jadi bisa dicek dulu. Ngecek dulu aja. Oh. Jadi nggak harus datang ke Grab, bisa ngecek dulu nomornya bisa aktif atau tidak. Oh seperti itu. Oke iya. Mungkin dari Masnya ada pesan-pesan buat teman-teman kita nih yang lagi nonton gimana biar gak hangus, terus soal nomor hangus untuk teman-teman yang pengen tahu gimana gitu. Ya, baik. Kalau untuk saran saya untuk teman-teman semuanya Iya. yang lihat video ini, yang perlu diperhatikan untuk nomor, apalagi nomornya sudah terhubung sama aplikasi, intinya nomor penting itu jangan lupa diisi pulsa yang pertama. Kayak Indosat, Telkomsel, XL, Oh iya. Tri atau semuanya itu kalau nomornya dianggap penting, diisikan pulsa terus. Terlepas itu nomornya mau digunakan atau tidak, kuotanya pakai nomor itu atau nomor lain. Iya. Jadi nomornya harus tetap diisi pulsa, jangan sampai hangus. Soalnya untuk nomor yang hangus belum tentu bisa aktif. Tapi kalau sudah terlanjur hangus, masih digunakan aplikasi dan akun, bisa langsung aja datang ke gerai terdekat atau provider terdekat. Seperti itu. Oke, jadi itu ya Mas pesannya. Oke, jadi teman-teman video kali ini sampai di sini dulu. Semoga teman-teman paham dengan apa yang sudah Masnya jelaskan kali ini, dan tentu aja thanks for our special guest hari ini ya Mas. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk mengedukasi teman-teman sekalian dan menjawab pertanyaan teman-teman juga. Sampai jumpa lagi di lain waktu ya Mas. Oke, buat teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen juga di bawah ya. Kalau kalian ingin dapat video-video terbaru tentang kita, jangan lupa juga diklik loncengnya biar ada notifikasi kalau ada video baru dari channel Gadget Review. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya teman-teman.